Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, guru kita bersama yaitu Al-Karom Ayahanda Kiai Haji Berkades Mahmud. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dan kesehatan dan semoga yang paling baik bisa selalu memimpin kita semua. Yang saya hormati orang tua kita, alhamdulillah beliau sempat hadir, yaitu Ayahanda Kiai Haji Sanusi sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Harjamukti. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji untuk berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Ustadz Berkades Mahmududin, terima kasih Pak Ustadz. Yang saya hormati yaitu Sekjen Nisab, yaitu Bapak Ustadz Sudada Anadis Sagi. Alhamdulillah beliau menggerak besar ini. Yang saya hormati orang tua saya Bapak Haji Herman Jaya Antolia. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Dukron MD. Yang saya hormati Pak Haji Iskandar Yurkane, para ketua masjid musola yang tergabung dalam Islam ini. Yang saya hormati ketua masjid dan musola Jamaah Suri 1278, alhamdulillah sudah hadir. Yang berikutnya para jamaah sekalian yang mohon maaf tidak berbahasa dengan satu persatu, namun tidak menggunakan hormat saya. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan Allah SWT. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpah rahmat taufik dari segala karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua dengan berbagai kenikmatan, nikmat kehidupan, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, sehingga Bapak-bapak sekalian bisa berkenan hadir untuk mengamalkan dengan kuasa Allah. Semoga selalu ada hidup dan pahala dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suatu hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan sahabat yang setia yang sangat kita rindukan syafaat beliau. Yang pertama, kami mewakili dari Partai Majelis Besar ucapan selamat datang dan terima kasih atas pilihan Bapak-bapak sekalian tentang pilihan untuk hadir di masjid kita ini. Dan yang berikutnya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan pengajian, karena ini mohon maaf masih belum bisa nyala semua karena listriknya belum maksimal. Kalau kita nyalakan semua belum. Terima kasih Pak Pri, Pak Irwan Iskandar, dan terima kasih warga VMC yang luar biasa dukungannya untuk terselenggaranya pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan dengan karya Bapak-bapak sekalian menjadikan wasilah untuk turun rahmat, untuk menambah kebaikan kita sekalian. Tidak panjang lebar, intinya terima kasih dan mohon maaf. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, tentu banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dapat dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfarul dzunub. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Muhammad Murad, orang tua kita Bapak Haji Sanusi, Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, beserta para jamaah hisab yang semoga seluruhnya mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pagi ini izin Allah kita dapat kembali hadir dalam rangka mengisi amanah kehidupan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Mudah-mudahan ibadah kita pagi ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin para jamaah yang saya muliakan, di antara ciri orang yang bangkit di padang mahsyar, mereka adalah para pejuang yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk melawan musuh-musuh Allah. Kita bilang pahlawan. Di tengah manusia yang tidak menggunakan pakaian, mereka lah yang pakai baju. Sebab baju terakhir yang mereka pakai tidak boleh dilepas. Orang yang telah mati syahid dunia akhirat, jasadnya tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, bungkus makamkan. Mus'ab bin Umair di perang Uhud, saking mahalnya air, kalau ditutup kepalanya kaki kelihatan, ditutup kakinya kepalanya. Saking mahalnya kain kapan. Jawab itu. Kalau kita asal mau minta duluan, saya kasih. Berjuang. Yang kedua, agak sulit kalau kita punya jalur berjuang. Allah mengabadikan jasad mereka. Jangankan jasadnya, bajunya utuh. Jangankan bajunya. Di Bukit Uhud itu ada gunung kecil namanya Jabal Ruman. Orang yang pernah umrah insya Allah pernah ke Bukit Uhud. Itu salah satu bukit yang nanti akan ada di surga. Gunung kan begitu ya biasanya. Itu Uhud satu, panjangnya 7 km. Di Jabal Ruman yang orang bisa pada naik itu Bukit Pemanah. Kalau ada angin sepoi-sepoi, itu ada aroma minyak kasturi. Haram. Saya tanya Abang Tauif, ini wangi apa ya? Minyak kasturi. Dari mana sumbernya? Diujuki loh. Ini Allah membuktikan kepada kita, jangankan jasad, jangankan baju para pejuang, darahnya masih seger. Itu di celah-celah bebatuan Bukit Ruman ada warna merah seperti cat merah yang belum kering. Kita pegang begitu, masih ada, masih basah. Ini peristiwa udah 15 abad tahun yang lalu. Jadi jangankan jasadnya, darah kan benda yang cepat kering ya. Ingat kan dulu waktu potong ayam, kata mak kita, cuci kaki lu bukan butilan. Bener itu gitu? Hah? Benda sekarang gak ada yang butilan, gak ada yang potong ayam. Darah itu benda yang cepat keringnya, nggak usah hitungan menit, kena angin juga kering. Tapi Allah mengabadikan jasad para pejuang. Jangankan jasadnya, jangankan bajunya, darahnya masih basah dan aromanya minyak kasturi. Nah, pejuang. Jadi khusus mereka bangkit pakai baju. Nah, ciri yang kedua, ini yang umum, itu kan khusus pahlawan.
Nabi katakan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asari wudu. Sesungguhnya umatku di hari kiamat. Jadi kalau Nabi bilang umatku di hari kiamat namanya ummatul ijabah. Buat umat Nabi ada dua. Pertama ummatul dakwah, yang kedua ummatul ijabah. Siapa ummatul dakwah? Semua umat, semua manusia yang lahir setelah Nabi Muhammad diutus namanya ummatul dakwah, umat Nabi. Non muslim umat Nabi bukan? Sekali lagi, ini rokoknya belum mobil. Setiap manusia yang lahir setelah Nabi Muhammad diutus namanya ummatul dakwah, umat Nabi. Non muslim itu umat Nabi bukan? Umat Nabi. Semua manusia umat Nabi, mau non muslim, mau Yahudi, mau Nasrani, mau PKI sekalipun umat Nabi. Yang Nabi Muhammad merasa sedih jikalau ada orang yang meninggal dunia belum dalam keadaan iman. Maaf, dalam tanda petik, beliau merasa gagal mengajak mereka selamat. Sedih kalau ada orang yang wafat belum. Ada Ra'isul Munafikin di zaman baginda Rasul namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bukan munafik, pentolannya munafik, ibaratnya jenderal bintang 5, Ra'isul Munafikin. Bintang pentolannya atau pentolannya pimpinan orang munafik. Depan Nabi lebih soleh dari sahabat, di belakang Nabi lebih kejam daripada orang kafir, orang munafik. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan singgah di Masjid Tua, bikin masjid 2 hari. Cepat amat, emang korban doang, batangnya ditajepin. Kalau Masjid Al-Kausar kan setahun lebih bayarnya, setahun lebih. 2 hari beliau di Masjid Tua, di Madinah disebarkan fitnah. Abdullah bin Ubay bin Salul Ra'isul Munafikin, dia bilang apa? Wahai warga Madinah, sammin kalbak yakulak. Maaf. Wahai warga Madinah, gemukin anjingmu, nanti dia bakal mangsa. Siapa yang masuk anjing di sini? Kasih Nabi Muhammad fasilitas, kasih dia jabatan, kasih dia makan, kasih dia kambing, kasih dia tanah, dia udah hebat, kali aja bakal jadi budak. Hasutan pertama Abdullah bin Ubay berangkat. Nabi belum nyampe, masih di Kuba, disebarkan fitnah macam itu. Karena Nabi datang, kasih dia sesuatu. Habis dia gemuk, ntar kalian yang bakal jadi budak. Nabi marah, enggak, diam aja Nabi. Yang kedua, di perang Uhud, 600 pasukan Islam dibeloki sama Abdullah bin Ubay. Apa kata Rasul Muhammad ini? Wahai warga Madinah, jangan mau ikut perang Uhud. Ntar kalian suruh maju duluan, kalian pada mati. Kalau kalian mati, janda kalian dikawinin sama orang Mekah. Tuh hasutannya. 600 pasukan perang Uhud dibeloki sama Abdullah bin Ubay. Yang lebih sadis lagi waktu dia sakit. Dia sakit nih, Rasulullah bikin Abdullah bin Ubay. Anaknya ke rumah Nabi, anaknya soleh, santri ngaji sama Nabi, namanya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata anaknya, Tuhan, bapak saya sakit, mintain air, mudah-mudahan cepat sembuh. Dibikin air sama Nabi. Semoga dengan air ini Allah kasih kesembuhan. Oke, di rumah ditanya, dari mana? Dari rumah Nabi. Ngapain? Minta air biar bapak cepat sembuh. Apa kata orang Nabi? Maaf, air kencing lu bawa marin, gue minum. Harus bilang, pipismu bawa kesini, bawa daripada air dari Nabi. Orang kalau udah benci gitu, jangan kau kasih air dari Nabi. Ya anaknya gimana? Kalau kata kita bang, ya Allah, bukan ya Allah, bukan. Kalau ya Allah kan masih kurang dalam ya. Kalau udah ya Allah, dalam banget begitu.
Itu air kamu minum. Nah, jelang kematiannya baru mulai sadar. Jelang kematian udah payah, angin anaknya. Nah, berapa habis tuh? Ngapain? Bapak minta baju gamis bagian dalam yang Nabi pakai. Andai kan nanti Bapak meninggal, kafani Bapak dengan baju yang pernah Nabi pakai. Orang kalau udah mau mati, udah kebayang tuh azab kubur, udah kebayang panas neraka, udah kebayang balasan-balasan kezaliman, udah mulai sadar. Ke rumah Nabi anaknya. Nabi lagi kumpul sama sahabat-sahabat. Kata Nabi, Abdullah ada apa? Rasul, bapak saya wasiat. Wasiat apa? Andaikan nanti beliau wafat, beliau minta jubah yang sedang Tuhan pakai sebagai kain kafan. Itu sahabat yang lain pernah dengar. Kata Umar, jangan dikasih ya Rasul. Emang apa Umar? Ini bocah ilmunya polokan katanya. Nyusahin kita mulu. Kita difitnah, kita dihasut, jangan dikasih. Biar mati sekalian dalam keadaan surah Fatimah. Apa kata Nabi? Umar, dia umatku katanya. Umatku. Jangankan cuma gamis. Kalau ada satu umatku, jangankan kulitnya, ujung rambutnya kena neraka aku nggak rela. Timbang jubah doang, murah dan jubah saya ada. Jangan sampai dia wafat dalam keadaan suul Fatimah. Ya Rafi suruh pikir. Itu Nabi kasih jubah bagian dalam sebagai kain kafan. Makanya setiap manusia namanya ummatul dakwah, umat yang wajib kita ajak dakwah, yang wajib kita dakwahi untuk masuk dalam agama Allah. Kan urusan kemanusiaan mah nggak boleh mengenal agama. Saya belum pernah dengar ada orang santunan yatim, anak yatim dari Nasrani, Yahudi dapat santunan. Ini keluarga kita kan umpama ada orang Kristen nih, yatim. Kira-kira dapat santunan nggak? Nggak dapat kita. Padahal ibadah sosial mah nggak perlu lihat iman, nggak perlu lihat agama, ibadah sosial. Ya, jadi boleh aja begitu. Boleh nggak ngawin janda Nasrani yang masih muda? Boleh ya, dia masuk Islam. Boleh nggak? Yang penting masuk. Pak Jaman juga mau loh ini. Nah, ibadah sosial nggak pernah melihat agamanya. Jadi kalau kata kiai dulu, begitu ada kecelakaan motor, kita dulu nolongin, nggak boleh kita tanya agamanya apa mas? Islam. Itu apa Muhammadiyah? Katanya. Baru mati nggak? Baru mati itu orang. Ibadah sosial nggak pernah melihat agama. Nah, kembali. Yang kedua ada umatul ijabah. Siapa umatul ijabah? Kita nih. Umat yang telah mengijabah dakwah Nabi, udah beriman maksudnya. Sehingga Allah berikan diri khusus buat kita. Gak ada umat-umat yang lain yang bangkit di padang mahsyar yang bercahaya wajahnya. Nabi bilang inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati burran muhajjalin min asaril wudu. Cahaya itu bekas wudu yang kita percaya. Tapi hati-hati, tidak semua orang yang wudu ada cahayanya. Kok bisa? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala, cuma nahan lapar sama haus doang. Nabi bilang begitu. Kenapa dia nggak dapat pahala? Dia batalin pahala puasanya. Lagi puasa, dia ngomongin orang, batal nggak pahala puasanya? Batal pahala puasanya. Puasanya batal nggak? Nggak batal. Ada orang yang berwudu sempurna wudunya, tapi dia batalkan cahaya. Udah kumur-kumur waktu berwudu, suci mulutnya. Dia berkata dusta, dia hilangkan cahaya dari mulutnya sebab dia berkata dusta. Dia bersihin tangannya waktu berwudu, suci tangannya. Dia ambil hak orang lain, berarti dia memadamkan cahaya tangannya sebab dia berbuat zalim dengan yang sudah disucikan. Dia bersihin kaki
hatinya dalam berwudu mestinya bercahaya, tapi dia padamkan cahayanya. Sebab apa? Dia melangkah ke tempat maksiat. Alhamdulillah. Karena itulah Syekh Ibrahim Al-Basan dalam Badiul Ahkam dia katakan wudu itu khusus buat umat Nabi. Nggak ada syariat wudu buat umat sebelum Nabi. Kenapa nggak ada? Sebab dia menjadi ciri khusus. Kelak di para masyarakat umat Nabi Burran Muhajirin, wajahnya bercahaya berkat wudu yang dilakukan selama dia hidup di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Saudara, bintang iklan itu kan kudu menarik ya. Kita nonton TV, bintang iklan sapu cakep-cakep nggak? Bintang iklan sapu cakep-cakep ya? Cakep-cakep, menarik. Saudara tahu nggak bintang iklan wudu? Maaf, Sayyidah Bilal bin Rabah. Bukan Sayyidina Ali yang macu, bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kemerah-merahan kulitnya, bukan. Nabi memilih, Allah memilih Bilal bin Rabah, sahabat yang dari Ethiopia yang udah kebayang di mata kita. Maaf, wajahnya kayak apa, warna kulitnya kayak apa, rambutnya kayak apa, udah kebayang tuh. Pulang Mi'raj, Nabi panggil Bilal bin Rabah, bilang sini. Kenapa ya Rasulullah? Ini sami'tu dufana laika baina yadayya fil jannah. Bilang, ane dengar suara sendal ente di surga. Sendal kita di luar, kita di dalam. Kalau ada sendal kita berarti kan menandakan kehadiran kita. Sendalnya di surga, orangnya di mana kira-kira? Di surga juga. Sini bilang, ente punya amal apa? Karena bilang, amal saya ya amal yang Nabi ajarin, yang sahabat pada kerjain. Enggak mungkin, ada amal khusus. Kalau semua sahabat mengerjakan seperti amalmu, semuanya sendalnya ada di surga. Tapi Allah memilih cuma sendalmu yang ada di surga. Kata Bilal, barangkali ini ya Rasul, barangkali. Ya saya nggak tahu barangkali. Saya tahu habis wudu, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kapan aja saya batal, saya wudu lagi. Habis wudu lagi supaya sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah taludu rakaat ini. Kata Rasul, barangkali itulah yang membuat Allah memilih jangankan dirimu, sendalmu suci, karena setelah wudu kau sholat 2 rakaat, sendal-sendal masuk surga. Maka ulama menghimbau, paling tidak kita yang barangkali belum biasa sholat sunnah wudu, paling enggak bangun tidur jam 3, setengah 4, mandi, wudu, sholat sunnah wudu dulu 2 rakaat, baru tahajud, baru witir, baru yang lain. Paling enggak sekali seharinya. Kali-kali aja sendal jepit kita masuk surga. Amin ya Rabbal. Itulah bintang iklan wudu. Sebab apa? Kenapa Allah tak pilih yang menarik? Sebab wudu tidak hanya masalah fisik luar, tapi juga kesucian batiniah yang perlu dijaga agar batin kita memancarkan cahaya kelak di padang mahsyar. Amin ya Rabbal alamin. Laporan kasih saldo awal sebesar Rp114.822.000. Saldo kasih yatim sebesar Rp13.839.500. Pemasukan amal salat subuh pekan lalu yang kita masukkan ke kas yatim sebesar Rp1.373.000. Pengeluaran rutin mingguan sebesar Rp730.000. Saldo akhir kas hisab sebesar Rp114.092.000 dan saldo kas yatim sebesar Rp15.212.500. Untuk sholat subuh pekan depan 31 Agustus 2025 bertempat di Masjid Aisyah Road, Jalan Nusaidah, Jakarta. Ya. Yang kedua, istighosah bulanan Majelis An-Nur malam minggu besok 30 Agustus 2025. Dan yang ketiga, usai tarkin zikir dan isyraq kita membuat shaf dan barisan karena ada panitia pengurus DKI menyiapkan sarapan buat kita semua.
Itulah maklumat dari kami. Ada Allah ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل بخيل يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفصيل آتاتنا اليك كثير وانت عالم بها وبصير. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا كبرته ولا حما الا فرته ولا عيبا الا سترته ولا جاهلا الا علمته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا اتيته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اكبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احكم لنا بحسن الخاتمة ولا تحكم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.